Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah beri nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai nikmat Islam, iman, dan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim." Ayat yang kelihatannya sangat sederhana ini sederhana karena memang sering kita dengar setiap khotib Jumat ketika khutbahnya terus menyampaikan wasiat ini. Saking seringnya kita dengar ayat ini, seakan-akan ayat ini tidak memiliki makna. Padahal sejujurnya seharusnya ayat yang paling kita takuti adalah ayat ini. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Hai orang-orang yang telah mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah, hai orang-orang yang telah mengimani rukun iman yang keenam, kaum muslimin, ketika kita mendengarkan surat Allah, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bukan orang yang sembarangan. Gelar yang beriman bukan gelar yang bisa dengan sebagai macam bentuk jabatan. Gelar beriman bukan gelar yang bisa dibeli dengan harta yang melimpah. Gelar beriman itu adalah gelar yang diupayakan oleh orang Islam agar dirinya bisa menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah beriman kepadanya. Bukan mengakui beriman, tapi tidak diakui oleh Allah dia beriman. Mengapa demikian? Orang munafik yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, mereka mengakui beriman, tapi Allah tidak mengakui keimanannya. Banyak manusia, kata Allah, yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Allah tidak mengakui keimanannya. Mereka mengakui beriman, tapi Allah mengakui. Ini cinta bertepuk sebelah tangan, iman bertepuk sebelah tangan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengakui dirinya beriman dan beriman diakui oleh Allah. Kalau begitu, iman itu tidak sederhana. Beriman itu bukan urusan sederhana. Contoh di antara rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ketika seorang hamba mengucapkan aku beriman kepada Allah, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, hamba tersebut wajib mengucapkan, yakni bahwasanya Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan, Allah itu tidak punya keturunan dan tidak ada bilangan. Jangan kamu jadikan Allah itu bilang-bilang, memiliki hitungan lebih dari satu. Artinya ketika hamba sakit, minta sehatnya sama Allah. Ketika hamba sulit, minta kemudahan hanya sama Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, minta hanya kepada Allah. Allah Samad. Yang kedua, kita mengucapkan kita beriman kepada Allah, kita wajib meyakini bahwasanya memberikan segalanya dalam kehidupan ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, dan segala-galanya itu adalah Allah. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, orang yang mengaku beriman kepada Allah wajib bagi dia untuk menyembah Allah satu-satunya dan mengajak orang lain hanya menyembah Allah satu-satunya. Dan Rasul SAW diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah menggeser paradigma orang-orang jahiliyah, mereka yang menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri kepada menyembah Allah SWT. Bagi orang-orang yang beriman, ini apa pesan Allah? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kalau begini ada takwa yang tidak benar. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana caranya? Rasulullah sampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika puasa, dimanapun ketika bekerja wajib bertakwa kepada Allah. Ketika menuntut ilmu di bangku perkuliahan wajib bertakwa kepada Allah SWT. Dan salah satu kemudahan bagi orang talibul ilmi menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
182 yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Takwa yang bagaimana? Takwa yang benar-benar takwa. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya dengan mengharap balasan dari Allah SWT, dan meninggalkan larangan Allah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya karena takut akan azab Allah. Orang yang beriman di level 2, orang yang bertakwa di level 3. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu mati di level 0. Islam level 1, iman level 2, takwa level 3. Jangan sampai mati di level 0. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar muslim. Ada hal yang aneh dari ayat ini. Apa yang aneh? Ketika kita melarang seseorang, itu kita tahu orang itu mau melakukan apa. Pertanyaan ini adalah larangan dalam suatu hal, tapi kita tidak tahu itu kapan terjadi. Allah, jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar muslim. Ada hal yang aneh dalam ayat ini. Apa yang aneh? Ketika kita melarang seseorang, itu kita tahu orang itu mau melakukan apa. Pertanyaan ini Allah larang kita dalam suatu hal, tapi kita tidak tahu itu kapan terjadi. Allah larang kita mati kalau kita tidak Islam. Mengapa nasihat Allah seperti ini? Rasul sampaikan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian zaman fitnah. Sahabat bertanya, apa itu zaman fitnah ya Rasulullah? Zaman fitnah itu pagi kamu beriman, sore bisa kafir, atau sore kamu beriman, paginya kamu kafir. Banyak orang ketika dia Islam, dia beriman, dia memperjuangkan semuanya hanya untuk Islam. Tapi ketika diganggu dengan jabatan, dengan harta, dia bisa banting setir. Dia bisa murtad cuma karena harta yang ingin dia dapatkan. Ini contoh orang yang mati dalam keadaan tidak muslim. Ini Allah ingatkan ketika kamu beriman di level 2, lalu kamu mendapatkan takwa di level 3, kamu pelihara sehingga dia dimanapun kamu mati, kapanpun kamu mati, kamu tetap dalam keadaan bertakwa. Dan ketika kamu dalam keadaan bertakwa, kamu tidak mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau begitu, ihsan. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya. Engkau dilihat oleh Allah, itu perlu dicamkan dalam hati. Ketika bekerja, ihsan masukkan. Ketika di luar masjid, ihsan masukkan dalam hati. Ketika mencari nafkah, itu adalah ibadah, masukkan ihsan dalam hati. Ketika kita menuntut ilmu di bangku perkuliahan, masukkan ihsan dalam hati. Ketika seorang dalam mengajar, masukkan ihsan dalam hati, sehingga dia melaksanakan semua itu bentuk ibadah, dan dia merasakan ibadah yang dilakukan dia oleh Allah SWT. Ketika ihsan sudah ada dan ihsan itu tidak bisa dilepaskan, maka bisa dipastikan kita akan mati dalam keadaan Islam sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 102. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.